Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayah bunda, sahabat-sahabatku yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Sehingga pada bulan suci Ramadan kita dapat beribadah puasa dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, sahabat-sahabatku yang berbahagia, puasa Ramadan adalah ibadah yang begitu istimewa. Yang kenapa istimewa? Karena ibadah ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Puasa Ramadan tidak seperti ibadah-ibadah puasa pada umumnya, karena ibadah puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan menilainya. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa tentunya, sampai dengan 700 kali dibalasnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu hanya untukku dan dirikulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Ayah bunda, sahabat-sahabatku yang berbahagia, dengan demikian nilai dari puasa Ramadan itu di mata Allah itu hanya Allah yang dapat menilainya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Sehingga nilai dari puasa Ramadan ini sangat bergantung kepada kualitas dari ibadah puasanya. Semakin puasanya itu berkualitas, maka semakin tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan haus tidak bernilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ayah bunda, sahabat-sahabatku yang berbahagia, oleh karena itu mengerjakan amal ibadah yang optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi dari puasa itu adalah sebuah keharusan. Itu harus menjadi sebuah prioritas kita ketika kita akan melakukan ibadah puasa Ramadan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya ibadah puasa Ramadan kita itu berkualitas? Yang harus dilakukan ketika kita ingin mendapatkan ibadah puasa Ramadan yang berkualitas, ada beberapa cara. Yang pertama adalah ikhlas. Jelas, yang pertama, agar kualitas ibadah kita bagus adalah kita harus ikhlas meniatkan segala sesuatu ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seluruh amal tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Selain yang tadi ikhlas, yang kedua adalah kita juga harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Salah satunya jelas makan, minum, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian bagi laki-laki mengeluarkan sperma baik dengan cara sengaja ataupun tidak, itu juga dapat membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, agar kualitas ibadah puasa kita menjadi bertambah optimal adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Seperti yang tadi hadis tadi, bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, maka kita harus meninggalkan hal-hal yang bisa membuat puasa kita sia-sia. Apa itu yang dapat menjadikan puasa kita sia-sia? Yang pertama adalah kita menjaga emosi kita. Jadi bagaimana caranya ketika ayah bunda di rumah ada anak-anak, kita bisa menjaga emosi supaya jangan sampai kita marah. Yang kedua, jangan berdusta, karena dua hal ini dapat menjadikan ibadah puasa kita sia-sia. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa aja hal-hal yang yang tidak bermanfaat adalah misalkan menonton televisi seharian, ngabuburit gitu nonton televisi, ataupun bermain game yang terlalu lama sehingga bisa menjadikan puasa kita tidak bermanfaat. Yang terakhir yang dapat meningkatkan nilai dari ibadah puasa kita adalah tentunya adalah memperbanyak amal solih. Memperbanyak apa aja? Memperbanyak tilawah, sehabis sholat tilawah 1-2 halaman, atau kalau bisa target 1 hari 1 juz, itu sangat bagus. Kemudian memperbanyak zikir habis sholat, kemudian memperbanyak sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha, kemudian memperbanyak amal soleh dengan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengisi waktu-waktu dengan ilmu-ilmu agama, kemudian bisa juga memperbanyak infak dan sedekah. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini menjadi amal ibadah yang berkualitas, sehingga Allah SWT menilai ibadah kita dengan seoptimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga Allah SWT dapat menerima amal ibadah kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Demikian, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.